Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fadilah akan menjelaskan tentang Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 172 tentang makan dari rezeki yang baik. Bunyi ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aqulu min thayyibati ma razaqnakum wa ashkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ayat di atas itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk memakan dari rezeki yang baik dan halal. Atas hal tersebut, jika mereka benar-benar mengaku sebagai hamba-hambanya, makan dari rezeki yang halal merupakan penyebab bagi terkabulnya doa dan ibadah. Sedangkan makan dari rezeki yang haram dapat menghambat terkabulnya doa dan ibadah, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang berbunyi, telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Hazim dari Hurairah radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, hal manusia sesungguhnya Allah itu maha baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukminnya dengan apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Maka Allah berfirman, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Nabi SAW menyebutkan perihal seorang laki-laki yang lama dalam perjalanannya dengan rambut awut-awutan penuh debu. Lalu ia mengadakan kedua tangannya ke langit secara berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanan dari haram, minuman dari yang haram, pakaian dari yang haram, dan disuapi dari yang haram, mana mungkin doanya dikabulkan dengan cara demikian. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dan Imam Tirmizi melalui Fudaul Ibnu Majid. Setelah Allah menganugerahkan kepada mereka rezekinya dan memberi mereka petunjuk agar makan dari rezeki yang halal, berikutnya Allah menyebutkan bahwa Dia tidak mengharamkan kepada mereka dari hal tersebut kecuali bangkai. Yang dimaksud bangkai ialah hewan yang menemui ajalnya tepat melalui proses penyembelihan, baik karena tercekik atau tertusuk, jatuh dari ketinggian, atau tertanduk dari tandukan hewan lain, atau dimangsa oleh binatang buas. Akan tetapi, jumhur ulama mengecualikan masalah ini ialah bangkai ikan, karena berdasarkan firman-Nya, yaitu dihalalkan bagi kalian binatang buruan, laut, dan makanan yang berasal dari laut. Al-Maidah ayat 96. Hal ini diterangkan nanti pada tepatnya insya Allah juga berdasarkan hadis ikan akbar dalam kitab sahih, kitab musnad, kitab muwatta, dan kitab-kitab sunan, yaitu sabda Rasulullah SAW mengenai laut. Laut itu airnya menyucikan, lagi bangkainya halal. Nah, dari ayat tersebut kita tahu bahwa ikan itu walaupun bangkainya itu tetap halal. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Majah, serta Imam Daruni telah meriwayatkan melalui hadis Ibnu Umar secara marfu yang mengatakan, dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah, yaitu ikan dan belalang, serta hati dan limpa. Nah, pembahasan secara detail mengenai masalah ini nanti akan diterangkan dalam tafsir surat Al-Maidah. Air susu, bangkai, dan telur bangkai yang masih bersatu dengan hukumnya najis menurut Imam Syafi'i dan lain-lainnya, karena masih merupakan bagian dari bangkai tersebut. Menurut Imam Malik, salah satu riwayat mengatakan bahwa air susu dan telur tersebut suci, hanya saja menjadi najis karena faktor mujawairah. Demikian pula halnya keju yang terbuat dari air susu bangkai, masih dipersisihkan. Tetapi menurut pendapat yang dikenal,
di kalangan mereka hukumnya najis, mereka mengemukakan dalil untuk alasan mereka bahwa para sahabat pernah memakan keju orang-orang Majusi. Dan Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya sehubungan dengan masalah ini mengatakan bahwa keju tersebut sedikit, sedangkan campuran yang terdiri atas air susu banyak. Karena itu najis yang sedikit dimaafkan bila bercampur dengan cairan suci yang banyak. Ibnu Majah meriwayatkan melalui hadis Sa'if Ibnu Harun dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Usman An-Nadi, dan dari Salman radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai samin, keju, dan bulu. Maka beliau bersabda, halal ialah apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya, dan haram apalah yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Sedangkan apa yang tidak diterangkan padanya termasuk sesuatu yang dimaafkan. Diharamkan pula atas mereka daging babi, baik yang disembelih ataupun mati dengan sendirinya. Termasuk ke dalam pengertian daging babi ialah lemaknya adalah karena faktor prioritas, atau karena pengertian daging mencakup lemaknya juga, atau melalui jalur khas analogi menurut suatu pendapat. Diharamkan pula hewan yang disembelih bukan karena Allah, yaitu hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, misal menyebut nama berhala-berhala, tandingan, dan azlam serta lain sebagainya yang serupa, yang biasa disebutkan oleh orang-orang jahiliyah bila mereka menyembelih hewannya. Ada juga Imam Qurtubi menyebutkan suatu riwayat dari Ibnu Atiyah, dan Ibnu Atiyah pernah mengkuliti dari Al-Hasan Al-Basri bahwa ia pernah ditanya mengenai seseorang wanita yang mengadakan pesta perkawinan buat bonekanya. Lalu wanita itu menyembelih seekor unta untuk pesta tersebut. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa daging unta tersebut tidak boleh dimakan karena disembelih untuk berhala, bukan untuk Allah. Dan Imam Qurtubi mempertengahkan pula sebuah asar dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Siti Aisyah pernah ditanya mengenai hewan yang disembelih oleh orang-orang Ajam selain bangsa Arab untuk hari perayaan mereka, lalu mereka menghadiahkan sebagian kepada kaum muslim. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, hewan yang disembelih untuk merayakan hari tersebut tidak boleh dimakan, dan kalian hanya boleh makan buah-buahannya. Cukup sekian penjelasan Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 172 mengenai makanan yang baik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.